wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Keci pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin dia rubah menjadi Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim dia ganti dengan Bismi Yesus Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Bapa di surga yang layak dipuji dan disembah. Dan yang paling menyakitkan hati ya diantaranya adalah ya dia merubah-rubah ayat Al-Quran. Surat Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin dia rubah menjadi Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim dia ganti dengan Bismi Yesus Ar-Rahmanirrahim. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia berganti menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya ya sudah penghinaan, pelecehan kitab suci umat Islam. Ini tidak bisa ditolerir, ini tidak main-main ya. Ya umat Islam ya terus terang kalau kitab sucinya dipermain-mainkan, dirubah-rubah ya akan marah gitu. Oleh karena itu bagi saya ya kalau seandainya kepolisian tidak menangkap si kece ini ya agak berat ini situasi ya. Terus terang saja ya kalau seandainya umat Islam tidak bergerak yang jelas akan ada dendam kepada aparat penegak hukum, terutama kepada pihak kepolisian. Akan ada dendam terhadap kepolisian kalau tidak ditangkap misi kece ini. Dalam kesempatan ini surat 43 Al-Zuhruf ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Yesus Rahmanirrahim. Ini berbahasa Arab. Ya kalau diuji oleh teman-teman dari pondok pesantren tidak akan bisa. Jadi orang yang nggak bagus, makhrajnya nggak bagus ya, tasydidnya nggak tahu gitu ya, lalu mengangkat buku Imam Nawawi Al-Bantani, saya nggak yakin dia paham itu. Coba aja dites nanti, kita buktikan nanti ya, nanti kita uji bagaimana mampu nggak dia membaca itu. Siapa yang membunuh, siapa yang perang Badar? Muhammad bin Abdullah adalah pemimpin perang Badar dan perang Uhud. Membunuh dan membinasakan. Jelas ya, pembunuh adalah iblis. Saya tidak berbicara agama Islam, saya tidak berbicara agama Kristen, saya berbicara orang yang akan masuk neraka adalah gara-gara kesombongan. Siapa yang sombong? Tentu orang yang disertai jin. Siapa yang disertai jin? Menurut Quran surat 72 ayat 19 namanya Muhammad. Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Karena dia mengobrak-abrik ya sesuatu yang dianggap suci oleh umat Islam. Yang kedua dia menganggap Muhammad ini adalah sombong dan menolak kebenaran karena mengikuti iblis. Dan dia juga menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah pendusta karena memimpin jin. Jin itu adalah pendusta. Ya Allah ya Tuhan, ini orang benar-benar apa ya? Dia merubah-rubah ayat Al-Quran. Kebenaran ini harus disampaikan. Orang yang dekat dengan jin dibilang dekat dengan Allah, berarti Allahnya jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Yo, siapa ustadz yang bisa menyanggah Muhammad kece? Yo, siapa ustadz yang bisa menampilkan bahwa Muhammad dekat dengan Allah? Di Quran ini banyak perintah membunuh. Karena saya tahu Islam akan membawa manusia ke neraka sebanyak mungkin.
Saya kemarin mendengar YouTube-nya Pak Helmi ya, Sekjen PBNU. Ya, dia menyatakan ini sudah hate speech. Sudah masuk kategori ya mempergunakan bahasa kebencian ya. Jadi undang-undang yang ada di negeri ini sudah dilanggar. Oleh karena itu sekarang terserah kepada para penegak hukum akan menegakkan hukum apa tidak gitu. Saya menunggu saja, saya tunggu reaksi dan respon dari pihak kepolisian apakah akan menindak atau tidak. Kita tunggu saja sama-sama. Menurut Quran surat 72 ayat 19 namanya Muhammad. Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Kebenaran ini harus disampaikan. Orang yang dekat dengan jin dibilang dekat dengan Allah, berarti Allahnya jin. Karena dia mengobrak-abrik ya sesuatu yang dianggap suci oleh umat Islam. Yang kedua, dia menganggap Muhammad ini adalah sombong dan menolak kebenaran karena mengikuti iblis. Dan dia juga menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah pendusta karena memimpin jin. Jin itu adalah pendusta. Ya Allah ya Tuhan, ini orang benar-benar apa ya? Indonesia sekarang belum merdeka dari jajahan politik Arab, yaitu politik agama Arab. Agama Arab ini politik. Jadi saudara mesti sadar, tidak mungkin orang akan diselamatkan karena politik. Tidak mungkin orang mau masuk surga karena mengamalkan ajaran-ajaran politik. Politik dunia.